Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, dikarenakan kondisi kita saat ini belum bisa Google Meeting lagi ya. Jadi Ibu hari ini akan menjelaskan melalui video saja yang Ibu upload di YouTube, di akun YouTube channel Ibu. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, supaya Ibu lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kalian. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana perilaku hambatan pada rangkaian yang bercabang. Nah, di sini kemarin kan waktu pembelajaran kemarin kalian sudah mempelajari tentang perilaku arus pada rangkaian bercabang. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana perilaku hambatan pada rangkaian yang bercabang. Oke, stay tune. Kemudian jangan lupa kalian catat resumenya. Oke? Ya, baik anak-anakku, seperti yang Ibu katakan tadi bahwa sekarang kita akan mempelajari tentang perilaku hambatan pada rangkaian bercabang. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang perilaku arus pada rangkaian bercabang. Nah, rangkaian hambatan ini yang kemudian kita sebut sebagai rangkaian hambatan ya. Di rangkaian hambatan ini ada dua rangkaian hambatan. Satu itu rangkaian seri. Yang kedua adalah rangkaian paralel. Oke, sampai sini dulu ya. Oke, sekarang kita akan membahas yang pertama adalah rangkaian hambatan seri, atau kita sebut juga sebagai rangkaian seri ya. Nah, jadi kalau rangkaian seri itu ibaratnya ada beberapa lampu yang disambung, yang dirangkai secara bersambung. Nah, misalkan ini lampu pertama, ini lampu kedua, ini lampu ketiga. Bisa lebih ya. Jadi syaratnya yang disebut rangkaian seri itu minimal hambatannya ada dua. Nah, di sini Ibu tuliskan 3 ya. Kemudian terhubung dengan sumber arus listrik. Nah, di sini ada sumber arus listrik yang kemudian terhubung ada hambatan 1 ya. Kemudian ada hambatan 2 dan ada hambatan 3. Ini akan mengalir sumber arus I sebesar I. Sampai di sini dia akan berubah menjadi I1. Kemudian sampai di R2 dia menjadi I2. Sampai di R3 dia menjadi I3. Begitu seterusnya. Ya. Kemudian di sini juga ada V1 sebenarnya. Ada V1, kemudian ini V1, di sini V1. Nah, perilaku ketiga variabel ini ya bisa kita jelaskan dalam rangkaian seri. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengetahui perilaku dari arusnya. Perilaku dari arus hambatan seri, kita tetap panduannya pada hukum Kirchhoff bahwa arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Di sini arus yang masuk di sini adalah I1 sama dengan arus yang keluar di I2 sama dengan arus yang keluar di I3 dan seterusnya, akhirnya sama dengan arus yang masuk dan keluar dari sumbernya. Jadi bisa dikatakan bahwa I ini, atau kita sebut juga kadang-kadang Ibu nyebutnya I total atau I tot, boleh ya. I total itu sama dengan I1, arus yang mengalir di R1 sama dengan arus yang mengalir di R2 dan arus yang mengalir di R3 ya. Nah, kemudian pada rangkaian seri ini di sini juga ada tegangan 1.
Jadi tegangan pada R1 disebut V1, tegangan pada R2 disebut V2, tegangan pada R3 disebut V3. Nah, di sini jika ketiga tegangan ini kita jumlahkan, itu jumlahnya sama dengan V, ya. V itu adalah V sumber, itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan perilaku dari R-nya? Nah, untuk R, nah ini sebenarnya kita bisa menyederhanakan menjadi seperti ini. P arus, kemudian I total, dan R. R-nya adalah hambatan pengganti seri. Jadi RS itu sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Nah, jadi di sini diperolehlah kesimpulan bahwa dalam rangkaian seri ini bisa disederhanakan menjadi rangkaian seperti ini. Terdiri dari V, kemudian I total, dan rangkai hambatan pengganti serinya atau kita sebut RS. Dan ini adalah kesimpulan daripada rangkaian seri. Bu, kalau misalkan di sini hambatannya lebih dari 3 atau kurang dari 3, boleh? Boleh. Yang penting batasannya minimal hambatannya terdiri dari 2 hambatan, ya, minimal. Ya, maksimalnya boleh terserah karena itu tergantung daripada soal. Oke, sekarang kita akan latihan soal, ya. Baik, ini adalah contoh soal daripada rangkaian hambatan seri. Kebetulan Ibu menggunakan 3 hambatan, ya. Nah, kita lihat di sini. Perhatikan gambar berikut. Ada 3 hambatan yang terhubung dengan seri, kemudian dihubungkan dengan sumber arusnya. Ternyata dari hasil pengukuran mengalir arus sebesar 0,2 ampere, ya. Yang ditanyakan, hitung arus pada masing-masing hambatan, kemudian hambatan pengganti serinya berapa, kemudian tegangan masing-masing hambatannya, dan tegangan total. Nah, sebelum kita menyelesaikannya semua, maka kita harus apa? Kita harus mengidentifikasi dulu data-datanya, ya. Kamu harus terbiasa dengan mengumpulkan dulu datanya. Yang pertama yang diketahuinya adalah R-nya. Ini ada R1. R1-nya adalah 3 ohm. Kemudian R2 itu ada 2 ohm. R3 itu ada 4 ohm. Dan ini adalah I, ya. I-nya kelihatan nggak, nak? Enggak, ya. Nah, oke. Kita lihat I-nya adalah 0,2 ampere. Nah, yang ditanyakan, kalau kalian tulisnya ke bawah, ya. Yang ditanyakan adalah yang A, berapakah arus 1, I2 dan I3. Yang B, karena arus yang mengalir pada masing-masing hambatan. Yang B, berapakah hambatan penggantinya, RS. Kemudian yang C, berapakah tegangan masing-masing hambatan, V1, V2 dan V3. Dan D itu berapakah V totalnya atau tegangan totalnya, ya. Seperti itu. Oke, seperti ini, ya. Oke, sekarang untuk jawabannya. Untuk yang A, yang tadi ditanyakan adalah berapa masing-masing I1, I2, I3. Tadi dikatakan bahwa berdasarkan rumus dalam rangkaian seri, I itu sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Artinya arus pada masing-masing hambatan tadi itu sama dengan sama dengan I-nya. Berapa I-nya? Sudah ketemu, yaitu 0,2 ini, ya. Ada 0,2.
0,2 ya. Kemudian yang B ya. Yang B adalah rangkaian seri. Berapa rangkaian hambatan serinya? Ya, dari rumus kita ketahui RS itu adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. Itu berarti R1-nya 3, kemudian R2-nya 2, R3-nya 4. Hasilnya 9 ohm. Ya. Oke, sekarang yang C. Yang C adalah V1, V2 dan V3. Berapa? Nah, V1 itu artinya berdasarkan hukum Ohm ya, berdasarkan hukum Ohm V1 itu adalah I1 ya, I1 dikali R1 sama dengan I1-nya 0,2 ya. R1-nya adalah 3, berarti 0,2 dikali 3 sama dengan 0,6 volt ya. Yang V2 adalah I2 dikali R2, berarti I2-nya 0,2, R2-nya 2, berarti di sini 0,2 dikali 2 hasilnya 0,4 volt. Begitu juga dengan V3 ya. V3 itu artinya I3 dikali R3 sama dengan 0,2 dikali 4, berarti 0,8 volt ya. Sekarang kita lihat di sini yang D. Yang D berapakah V-nya? Apa V yang mengalir di arus tadi? V-nya adalah V total atau V saja boleh. Berdasarkan hukum Ohm itu adalah I dikali R. Dalam hal ini R-nya adalah RS ya. RS. Kita lihat di sini. I dikali RS. I-nya adalah 0,2. RS-nya tadi berapa? 9. Berarti nilainya 0,2 dikali 9 hasilnya 1,8 volt. Nah, V ini juga bisa kita cari dengan cara tadi konsep di hukum rangkaian serinya, di mana V itu sama dengan pertambahan daripada V1, V2, V3 karena hambatannya hanya ada 3 ya. Nah, gitu. Kemudian kita lihat di sini. V1-nya 0,6 ya, udah ketemu kan? V2-nya 0,4, V3-nya 0,8. Kalau ditambahkan semua ini sama dengan 1,8 volt. Nah, ini akan hampir sama dengan ini. Ya, artinya untuk mencari V kamu bisa mencari ini dengan rumus ini dengan catatan harus RS-nya RS pengganti ya, hambatan pengganti. Sedangkan kalau mau menggunakan rumus ini dengan catatan V1, V2 dan V3-nya sudah ditemukan gitu ya. Nah, di sini kita bisa menyederhanakan rangkaian yang ada 3 hambatan tadi menjadi seperti ini dak ya. Nah, ini V-nya tadi adalah 1,8 volt. Kemudian arusnya sebesar 0,2 ampere dan RS-nya adalah berapa tadi? 9 ohm. Ya, seperti ini. Oke? Ya. Oke, anak-anakku, demikian tadi penjelasan Ibu tentang rangkaian seri pada hambatan. Jika kalian pelajari dulu, kalian catat dulu resumenya. Kalau nggak ngerti silakan ditanyakan. Oke?